Oke, tadi sudah didoakan Cik Lansen ya untuk kelas ini. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Oke, tema kita malam hari ini adalah ketekunan orang-orang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan menganugerahkan kita pengertian dan memberikan kepada kita kemampuan berespon dengan baik. Karena ketika Tuhan memberkati kita dengan kebenarannya, dengan memberikan kepada kita pencerahan dan pengertian, maka tema ini akan menjadi tema yang sangat menghiburkan, menjadi tema yang sangat memberikan kelegaan, begitu ya. Dan saya yakin tema ini juga akan berpengaruh dalam kita menghadapi hari-hari kita ya, di mana pandemi ini kembali meningkat. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan langsung membahas tema ini tentang ketekunan orang-orang kudus. Apa sih yang akan kita bahas malam hari ini tentang ketekunan orang-orang kudus? Apa sih definisinya kira-kira begitu, atau pengertiannya, atau secara ringkasnya apa sih yang mau kita bicarakan? Bahwa ketekunan orang kudus ini adalah bisa dikatakan dengan satu kalimat sederhana, yaitu sekali selamat pasti selamat. Ya, jadi ketekunan orang-orang kudus ini bisa disingkat dengan kalimat yang mudah dipahami, yaitu sekali kita diselamatkan, kita pasti akan selamat. Sekali diselamatkan, selama-lamanya akan selamat. Orang-orang Kristen akan terus tekun percaya pada Kristus sampai selamanya, sehingga mereka pasti selamat. Ini akan kita renungkan, bahwa kita orang-orang Kristen yang sejati, yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, maka berdasarkan kebenaran firman dan janji firman Tuhan, kita dipastikan akan tekun untuk percaya pada Kristus sampai akhir, sehingga keselamatan memang menjadi bagian kita. Nah, di dalam bagian ini, saudara sekalian, kita tentu akan sangat berbeda dengan aliran teologi Arminian. Ya, kalau Arminian, mereka tidak percaya sekali selamat pasti selamat, karena mereka mempercayai orang yang sudah diselamatkan itu bisa kehilangan akan keselamatannya. Ya, orang yang sudah diselamatkan itu bisa suatu hari tidak tekun dan kemudian kehilangan keselamatannya. Nah, kita akan berbeda dengan mereka. Nanti kita akan lihat begitu banyak ayat yang akan menjamin kita sebagai orang percaya bahwa kita sekali selamat itu pasti selamat. Nah, sekali lagi kita jangan salah mengerti tentang Armenian ya. Armenian itu bukan aliran yang mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tidak. Sekali lagi, Armenian bukanlah aliran yang mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tidak. Secara teoritis mereka tetap mengajarkan keselamatan hanya melalui iman. Secara teoris mereka mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Kristus. Tetapi ajaran mereka yang mengatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan, itu membawa konsekuensi bahwa konsekuensinya keselamatan itu bukan hanya karena iman. Tapi konsekuensinya keselamatan adalah karena iman ditambah kesetiaan atau perbuatan baik manusia. Tetapi lagi-lagi orang Armenian tidak mau menerima konsekuensi ini. Jadi dalam bagian ini kita bisa menyimpulkan Armenian itu bermasalah di dalam inkonsistensi logika teologinya. Satu sisi mereka mengatakan selamat karena iman. Tapi mereka mengatakan orang yang sudah beriman itu bisa kehilangan keselamatannya. Nah, di sini ada inkonsistensi ya. Satu sisi mereka mengatakan keselamatan karena anugerah. Tapi satu sisi mereka mengatakan kalau kamu tidak setia, kamu tidak akan selamat, kamu akan kehilangan keselamatannya. Di sini letaknya inkonsistensi dalam teologi mereka. Jadi bukan tentang mereka mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, tidak. Mereka tetap mengajarkan keselamatan karena anugerah di dalam iman kepada Kristus. Tapi ajaran yang mereka ajarkan keselamatan bisa hilang, itu membawa konsekuensi bahwa keselamatan versinya mereka itu adalah juga andil usaha manusia. Tapi lagi-lagi mereka menolak konsekuensi itu. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan sekali lagi, teologi mereka problemnya adalah pada problem inkonsistensinya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang argumen logis-teologis bahwa sekali selamat tetap selamat. Orang yang sudah diselamatkan pasti akan bertekun sampai akhir. Jadi ketekunan itu bukan menjadi sesuatu yang moga-moga. Ketekunan orang percaya yang sungguh-sungguh bukan menjadi sesuatu yang diragukan, tidak. Tetapi ketekunan orang percaya, ketekunan kita yang sudah diselamatkan ini, itu menjadi satu kepastian. Yang sudah diselamatkan itu pasti akan bertekun. Ketekunannya belum ada, tetapi pasti akan bertekun.
Menghadapi kesulitannya belum jelas, tetapi kesulitan apapun pasti akan bertekun. Nah, kita akan lihat argumentasi logis teologisnya. Kita perlu mengingat akan ordo salutisnya ya. Di dalam ordo salutis ini kita sudah tahu bahwa keselamatan itu dimulai dari pemilihan Allah. Ya, Allah memilih dari sekian banyak orang berdosa, Allah memilih kita. Dimulai dari pemilihan ya. Dan pemilihan ini adalah pemilihan yang tanpa syarat. Pemilihan Allah berdasarkan kasih dan kehendaknya sendiri yang mutlak, memilih dengan kasihnya yang sejati dari sekian banyak orang berdosa. Nah, kita yang dipilihnya ini pasti, ya, pemilihan ini sifatnya pasti ya, bahwa Allah memilih si A, si B, si C dari sekian banyak orang berdosa, itu pemilihan yang pasti. Nah, orang yang dipilih ini pun pasti akan dilahirbarukan. Nah, kita sudah belajar bahwa lahir baru ini adalah kerja Roh Kudus 100%. Karena orang berdosa itu mati rohani, tidak mungkin bisa ambil bagian dalam apapun juga dalam kelahiran baru ini. Jadi yang dipilih secara pasti, itu dilahirbarukan juga secara pasti oleh Roh Kudus. Sehingga yang dilahirbarukan ini, itu pasti akan mendengar Injil. Dan ketika mereka mendengar Injil, mereka pasti akan beriman. Karena iman pun ini adalah pemberian Allah. Nah, yang beriman ini pasti akan dibenarkan oleh Allah. Nah, kita ingat ya bahwa kebenaran bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita melalui iman kepadanya. Nah, kita yang sudah dipastikan dibenarkan, itu pasti diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, ketika kita sudah menjadi anak Allah, kita dipastikan akan mengalami proses pengudusan. Nah, di sini ada andil kita, ada andilnya Tuhan. Tetapi ingat, andil kita sekalipun itu tetap karena ada andilnya Tuhan. Nah, kita yang dipastikan dikuduskan ini, kita juga akan dipastikan untuk bertekun. Pasti. Nah, kita akan dipastikan bertekun, ini pasti akan menerima kemuliaan. Jadi ordo salutis ini semua bicara tentang kepastian ya. Pasti dipilih, pasti yang dipilih secara pasti dilahirbarukan, pasti dengar Injil, pasti beriman, pasti dibenarkan, pasti diadopsi, pasti dikuduskan, juga pastinya bertekun. Nah, kalau kita menerima yang ini, pemilihan, lahir baru, panggilan Injil, iman, pembenaran, pengadopsian, pengudusan sebagai satu kepastian, tetapi kita menolak ketekunan ini sebagai kepastian, maka ada yang tidak logis di sana. Jadi argumentasi logis teologisnya ya karena ini menjadi satu paket kepastian karya keselamatan Allah untuk kita. Ini semua sekali lagi bicara kepastian. Sehingga ketekunan ini pun menjadi kepastian. Kita yang percaya itu pasti akan bertekun. Nah, ini menjadi argumentasi logis teologisnya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa bagian. Bahwa kita pasti akan bertekun, orang yang diselamatkan, orang yang dipilih Allah, itu pasti akan bertekun, itu merupakan konsekuensi dari pemilihan Allah. Bagaimana konsekuensinya? Kita akan mengutip tulisan dari Palmer. Doktrin pemilihan yang tidak bersyarat mengajarkan bahwa Allah telah memilih beberapa orang dari kekekalan untuk diselamatkan. Ia telah menetapkan dengan pasti ya bahwa mereka akan masuk surga dan tidak akan pernah binasa. Jadi Allah memilih orang itu sebagai satu kepastian untuk ditetapkan pasti masuk surga. Jika bisa ada kemungkinan seperti orang Arminian yang mengatakan mungkin hilang, maka tidak ada pemilihan. Kalau Allah sudah pilih untuk pasti masuk surga, ternyata orang yang dipilih itu terhilang. Ini namanya menghina Allah. Atau kalau tidak mau dikatakan menghina Allah, berarti tidak ada pemilihan. Padahal Alkitab mengatakan dalam Efesus kita yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau yang dipilih Allah untuk masuk surga, itu pasti akan masuk surga. Dan yang dipilih Allah untuk masuk surga itu pasti akan bertekun dalam perjalanan menuju ke sana. Nah, ini menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan dari pemilihan Allah. Kalau Allah sudah memilih, maka yang dipilih Allah itu pasti akan bertekun. Tidak mungkin tidak bertekun. Karena surga itu akan menjadi kepastian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari pengakuan iman Westminster, pasal 17 nomor 2. Ketekunan orang-orang kudus ini tergantung bukan pada kehendak bebas mereka sendiri, tetapi pada ketetapan pemilihan yang tidak bisa berubah, yang mengalir dari kasih yang bebas dan tak berubah dari Allah Bapa. Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika dikatakan orang-orang percaya, yaitu kita yang sungguh percaya, itu pasti akan bertekun. Itu bukan tergantung pada kehendak kita, bukan tergantung pada kemampuan kita, bukan tergantung pada kekuatan kita, tidak.
Tapi ketika dikatakan kita ini pasti akan bertekun menghadapi apapun juga, sekali lagi yang saya katakan kita, yaitu kita yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Ketika kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan, maka kepastian ketekunan itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak kita, tidak bergantung pada kekuatan kita, tetapi bergantung pada ketetapan Allah. Memang ketika kita bertekun melibatkan kehendak kita, pasti ya. Tapi bagaimana ketika kita berkehendak untuk bertekun, itu tidak terlepas dari Allah itu sendiri. Ya, tidak terlepas dari pemilihan Allah. Gitu ya. Yang kedua, kita akan lihat konsekuensi dari iman sebagai anugerah Allah. Bahwa kita yang sudah sungguh-sungguh percaya itu pasti bertekun, itu juga merupakan konsekuensi dari iman yang kita terima sebagai anugerah Allah. Masih dari Palmer ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa iman bukan pemberian manusia kepada Allah, perhatikan ya, ketika kita menyadari bahwa iman bukan pemberian manusia kepada Allah, melainkan Allah yang memberikan iman itu kepada manusia, maka manusia tidak mungkin kehilangan imannya, karena Allah yang memberi adalah Allah yang tidak berubah. Sekali lagi, kalimat ini penting. Perhatikan saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, itu bukan kita memberikan iman kita pada Yesus. Tidak. Tetapi Allah yang menganugerahkan iman itu kepada kita. Jadi jangan salah ya. Mungkin selama ini kalau saudara ada yang berpikir, aku beriman karena aku bisa beriman. Aku beriman berarti aku memberikan percayaku kepada Kristus. Maka itu tidak benar. Esensinya bukan kita yang beri iman kepada Kristus. Tapi Allah yang memberikan iman itu sebagai anugerah kepada kita. Nah, kalau iman itu adalah pemberian Allah, dan Allah itu tidaklah Allah yang bisa berubah, maka dipastikan kita pasti akan bertekun. Kita lanjutkan ya. Allah bukanlah Allah yang pelin-pelan atau berubah-ubah. Allah mengetahui awal sampai akhir segala sesuatu. Ia tetap di dalam kasih-Nya. Tetap di dalam kasih-Nya. Dalam kaitan Allah yang memberi iman kepada kita adalah Allah yang terus mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Ia stabil dan tidak berubah. Jika Allah memulai suatu pekerjaan, ia akan meneruskan sampai akhirnya. Itu adalah Filipi 1:6 ya. Jadi ini menunjukkan ketekunan Allah. Sedangkan ketekunan orang-orang kudus bergantung pada ketekunan Allah. Apakah ini menjadi insight yang baru untuk saudara? Yang mungkin baru belajar bagian ini. Mungkin di antara saudara baru menyadari, aduh, puji Tuhan hari ini aku mengerti. Bahwa aku bisa beriman itu bukan aku beri iman kepada Tuhan, tapi Tuhan beri iman kepada aku. Dan Tuhan yang beri iman kepada aku adalah Tuhan yang setia, yang tidak berubah. Yang akan memastikan imanku ini tidak akan pernah hilang. Karena Dia yang memberi, bukan aku yang memberi, tapi Dia yang memberi. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu pasti akan bertekun. Sekali lagi, pasti akan bertekun melewati apapun juga, termasuk COVID. Kita pasti akan bertekun. Itu merupakan konsekuensi dari penebusan Kristus. Karena Kristus sudah menebus kita, maka kita yang ditebus itu dipastikan akan bertekun dan setia sampai akhir. Masih dari Palmer ya. Jika penebusan terbatas itu benar dan alkitabiah, penebusan terbatas ini penebusan yang ditujukan hanya untuk orang-orang pilihan. Bukan kuasa yang terbatas, tetapi bagaimana memang tujuan Kristus menebus itu adalah menebus orang-orang pilihan saja. Maka ketekunan orang-orang kudus dapat diterima secara natural. Sekali lagi, jika penebusan Kristus itu benar, dan memang penebusan Kristus itu benar, maka ketekunan orang-orang kudus yang ditebus itu natural, itu secara otomatis. Bagaimana bisa natural? Pertanyaan yang penting adalah, apa yang sesungguhnya Kristus lakukan di salib? Apakah Dia sungguh-sungguh menghapus kesalahan umatnya, atau Ia hanya melakukan secara teoritis? Jawabannya yang mana ini? Yang Yesus lakukan di salib yang mana? Sungguh-sungguh menghapus kesalahan kita, atau cuma teori? Kita akan jawab, ya itu sungguh-sungguh, Kristus sungguh-sungguh menghapus kesalahanku. Jika benar Kristus terkutuk oleh Allah karena dosa-dosa umatnya, seperti dikatakan Paulus dalam Galatia 3:3, jika ia sungguh-sungguh menanggung penderitaan seperti neraka pada kayu salib, bukan hanya suatu teori, tetapi benar-benar ia mensubstitusi, yaitu dia menggantikan semua dosa umatnya, baik yang lalu, sekarang, maupun yang akan datang, maka umatnya itu tidak akan binasa dan dihukum,
karena dosa-dosa mereka. Kristus telah dihukum bagi mereka. Jadi mereka pasti masuk surga. Jelas ini adalah ketekunan dari orang-orang kudus. Sehingga kelompok Armenian yang mengajarkan orang yang ditebus Kristus itu bisa kehilangan keselamatannya. Secara tidak sadar mereka sedang menghina penebusan Kristus. Tapi kalau kita ngomong ke mereka, kamu menghina penebusan Kristus loh, ya mereka tidak mau terima. Tetapi secara tidak sadar, mereka sedang menghina penebusan Kristus ketika mereka mengatakan, yang ditebus Kristus bisa kehilangan keselamatannya. Yang ditebus Kristus bisa masuk neraka. Yang ditebus Kristus bisa dihukum oleh Tuhan di neraka. Itu namanya menghina penebusan Yesus. Kenapa? Karena yang Yesus lakukan di salib itu benar-benar menebus semua dosa kita. Dosa yang dulu, sekarang, sampai dosa-dosa yang akan datang. Itu semua sudah dibereskan, ditanggung di kayu salib. Dua kata yang terkenal, sudah selesai. Jadi karena Kristus sudah menebus kita dari seluruh dosa kita, sehingga tidak ada satu dosa pun yang akan membawa kita dihukum, maka itu memastikan kita yang ditebus itu pasti akan bertekun. Masa sih Yesus sudah menebus kita 100%, membebaskan hukuman kita 100%, tiba-tiba kita suatu hari tidak bertekun? Tidak mungkin. Jadi ketekunan orang-orang percaya itu merupakan konsekuensi dari penebusan Yesus. Karena Yesus sudah menebus kita seluruhnya, maka yang ditebus itu, yang dipastikan ke surga, itu pasti akan bertekun dalam perjalanan menuju surga. Nah, kita sudah lihat beberapa argumentasi logis-teologis. Sekarang kita akan lihat argumentasi biblikalnya, yaitu argumentasi berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ada begitu banyak ayat Alkitab yang menekankan ketekunan orang kudus, yang menekankan keselamatan tidak bisa hilang, yang menekankan sekali selamat tetap selamat. Ada begitu banyak, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kali ini saya akan hanya menampilkan beberapa sebagian saja, dan itu juga dari perjanjian baru. Tapi di luar ayat-ayat ini, saya ingin katakan itu masih banyak ayat yang ingin menekankan bahwa keselamatan kita itu sifatnya kekal, dan kita itu pasti akan bertekun sampai akhir. Kita akan lihat beberapa ayat, ada banyak ayat pada malam hari ini. Ayat yang cukup eksplisit bicara tentang ketekunan orang kudus adalah Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Yaitu orangku yang benar, orangnya Tuhan yang benar, ini bicara orang-orang yang ditebus ya, yang diselamatkan, yang dipilih itu. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Wah, ini kalimatnya kan seolah-olah, wah berarti orang yang benar ini, orang yang ditebus ini bisa mengundurkan diri. Seolah-olah begitu ya. Itu bisa diartikan itu kalau titik di sini. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita ini yang merupakan orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu, ya, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Bukanlah orang-orang yang akan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi jelas ayat yang eksplisit bicara orang-orang yang dibenarkan oleh Allah ini. Bukanlah orang-orang yang nantinya akan mengundurkan diri dan kemudian binasa. Tidak. Sebaliknya, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah itu tidak mungkin mengundurkan diri. Artinya dia akan terus maju, terus melangkah dengan tekun dan setia. Dan sampai surga menjadi bagiannya. Jadi secara eksplisit ya, secara cukup terang lah memberitahu kepada kita bahwa ini bicara tentang ketekunan orang. Nah, kita akan lihat argumentasi biblikalnya. Ada banyak ayat yang bicara tentang totalitas karya Allah. Mengapakah kita orang percaya itu pasti akan bertekun sampai akhir? Itu karena ada kaitan dengan totalitas karya Allah. Kita perhatikan ayat ini. Roma 8, 29-30. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya tebelin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang dipilih tujuannya menjadi serupa dengan Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yang ini ya, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, yaitu ini, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, itu juga yang dimuliakannya. Ini satu perjalanan
yang pernah kita bahas, bagian dari ordo ya, ordo salutis. Dan lagi-lagi ini merupakan kepastian. Yang dipilih Allah itu pasti dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah pasti dibenarkan oleh Allah. Yang dibenarkan Allah pasti akan menerima kemuliaan pada akhirnya. Bagaimana ceritanya yang dibenarkan itu pada akhirnya pasti dimuliakan? Ya karena ada ketekunan di tengah-tengah antara dibenarkan dan dimuliakan. Nah kalau dibenarkan adalah kepastian dan dimuliakan adalah kepastian, maka ketekunan di dalam perjalanannya itu pasti juga menjadi kepastian. Kalau dipastikan dibenarkan, juga dipastikan dimuliakan, tapi belum tentu tekun, makanya nggak masuk akal. Bagaimana bisa tidak belum tentu tekun, tapi kok pasti dimuliakan? Nggak bisa. Karena pasti dimuliakan, maka otomatis itu pasti ada ketekunan. Pasti yang dibenarkan ini akan terus bertekun sampai satu hari dia dimuliakan. Kita bersyukur sekali, ya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, maka Allah pasti akan memampukan kita bertekun sampai akhir. Tidak peduli setan mau menyerang sekeras apapun, tidak peduli dunia akan memberikan kepada kita kesulitan seberat apapun, asal kita sungguh-sungguh percaya, asal kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita pasti akan dimampukan bertekun sampai akhir. Karena totalitas karya Allah itu ya. Nah kita akan lihat argumentasi biblikal yang lain, yaitu tentang kepastian hidup kekal. Ini ayat yang tidak asing ya, Yohanes 3:16 dan Yohanes 6:47. Yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan lagi-lagi hidup yang kekal ini menjadi kepastian. Kalau hidup kekal menjadi kepastian, maka ketekunan pasti menjadi kepastian. Tidak masuk akal kalau kita dipastikan akan punya hidup yang kekal, tapi kita belum tentu akan tekun. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita dipastikan akan dapat hidup yang kekal di surga, pasti dalam dunia ini kita juga akan dipastikan pasti bertekun. Tidak mungkin tidak bertekun, ya, karena janjinya adalah hidup yang kekal, bukan hidup sementara, bukan hidup baik. Yohanes 4:47 juga sama ya. Sesungguhnya barang siapa percaya mempunyai hidup yang kekal. Sekali lagi, jaminan hidup kekal bagi kita itu memberitahu kepada kita bahwa kita yang sudah percaya, yang dipastikan punya hidup kekal, itu juga pastinya akan bertekun. Argumentasi biblikal, yaitu banyak ayat yang bicara tentang kasih Allah. Kasih Allah inilah yang memampukan kita, yang membuat kita itu pasti akan bertekun. Roma 8 ayat 35-39, ini ayat yang tentu tidak asing untuk kita ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini ayat yang menjamin bahwa Allah itu selalu mengasihi kita dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk pandemi ini, termasuk virus COVID-19 ini. Tidak ada. Virusnya boleh makin menjadi-jadi, bisa makin bermutasi, tidak karu-karuan, bisa membuat susah banyak orang, tetapi itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kalau tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, maka kasih itulah yang akan memampukan kita untuk terus bertekun. Karena hanya dengan kasih Allah yang menopang kita, kita akan bisa bertekun sampai akhir. Nih, yang menyebabkan Allah memanggil kita adalah kasih Allah. Kasih Allah ini tidak bisa berubah. Karena itu panggilannya juga tidak berubah. Pada saat Allah mau menyelamatkan seseorang, Allah sudah tahu bahwa orang itu adalah orang yang bejat secara total. Sehingga yang bisa dilakukan orang itu selalu adalah hal-hal yang menjengkelkan dia. Karena semua manusia memang seperti itu. Karena itu, pada saat orang itu menjadi orang Kristen, tidak ada dosa apapun yang mengejutkan Allah, yang lalu menyebabkan Allah membatalkan keselamatan orang itu.
Kalau dari semula ia memang tidak bermaksud untuk terus menanggung dengan sabar dosa-dosa orang itu dan mengampuninya melalui darah Kristus, maka dari semula ia juga tidak akan memanggil atau menyelamatkan orang itu. Jadi bisa tentang kasih Allah ya, yang sekali dia mengangkat kita menjadi anaknya, maka tidak ada satupun dosa atau kesalahan kita yang membuat Allah itu memecat kita jadi anak. Seperti banyak gambaran lah ya, kita punya anak ya, anak kita nakal, anak kita nggak disiplin. Senakal-nakalnya anak itu ya, apakah ada orang tua yang baik yang kemudian pecat jadi anak? Pecat anak itu kemudian tidak jadi anak? Saya pikir tidak ya. Sebagai orang tua yang baik, tetap akan anggap anak. Tetapi tentu tidak akan membiarkan kesalahan untuk tidak disiplinan itu terus berlanjut ya. Ada hajaran, ada. Tapi hajaran itu bukan untuk mematikan kan? Hajaran itu bukan untuk membuat dia dipecat jadi anak kan? Tidak. Tetap diakui sebagai anak. Bahkan tetap dikasih sebagai anak. Justru karena kasihnya itu orang tua kemudian mendisiplin, menghajar. Supaya anak itu kembali ke jalan yang benar. Seperti itulah kasih Allah kepada kita. Sekali dia angkat kita jadi anak, maka dia tidak akan pernah memecat kita menjadi mantan anak Allah, tidak pernah. Dosa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah membuat Allah kemudian terkejut dan kemudian membatalkan kita sebagai anaknya, tidak. Tapi bukan berarti kemudian kita menyimpulkan kalau gitu mari kita rame-rame buat dosa, tidak. Ingat ya, Allah sebagai Bapa kita, dia Bapa yang baik, tentu tidak akan membiarkan kita terus dalam dosa. Dia bisa saja menghajar kita ya. Supaya apa? Bukan untuk mematikan kita, bukan untuk membinasakan kita atau membuat kita tidak lagi menjadi anaknya. Tapi dia bisa mendisiplin kita supaya kita kembali menjadi anaknya yang berkenan. Ya lagi-lagi ini bicara kasih Allah yang tidak akan pernah Allah sesali di dalam memilih dan menjadikan kita anak-anaknya. Ya. Dan itu secara otomatis akan membuat kita pada kesimpulan kasih Allah inilah yang akan memastikan orang-orang yang dipilihnya, diangkatnya menjadi anak itu pasti akan bertekun sampai akhir. Argumentasi biblikal yang lain adalah argumentasi biblikal tentang kesetiaan Allah. Ada banyak ayat yang bicara tentang kesetiaan Allah. Kita akan lihat satu persatu ya. 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Perhatikan ya. Allah itu akan meneguhkan kita sampai kapan? Sampai pada kesudahannya. Apa itu kesudahannya? Yaitu kekal. Kerajaan surga. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan Allah inilah saudara sekalian yang akan menjamin kita pasti akan bertekun karena Allah kita itu setia. Kita akan bisa bertekun karena Allah yang akan meneguhkan kita sampai akhir. Banyak tantangan, iya. Banyak cobaan, iya. Banyak serangan setan, iya. Banyak kesulitan, iya. Tetapi Allah akan meneguhkan kita untuk bertekun sampai akhir. Setan memang akan terus berjuang ya untuk membuat kita itu, menarik kita itu seolah-olah akan dijatuhkan lalu meninggalkan Tuhan. Setan akan berusaha keras untuk itu. Tetapi kita percaya kuasa Allah yang meneguhkan kita jauh lebih besar dari semua pekerjaan si jahat. Inilah yang akan memastikan orang-orang yang dipilih dan diselamatkan Tuhan itu pasti akan bertekun. Karena Allah itu setia untuk meneguhkan kita, untuk memastikan kita sampai pada finish. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah yang sudah memulai, memilih, memanggil dan seterusnya, maka Allah akan meneruskan itu sampai pada akhir. Kapan akhirnya? Pada hari Kristus Yesus. Ya, ini bicara tentang akhir zaman, bicara tentang second coming, bicara tentang kehidupan kekal. Ya, jadi Allah itu meneruskannya. Jadi Allah tidak biarkan kita yang sudah dipilih diselamatkan lalu dibiarkan, tidak. Tapi Allah meneruskan karya itu sampai karya keselamatan itu sempurna di dalam kita. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai yang menjadikan hukum itu menang. Bulu yang patah tidak diputuskan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Ini bicara kesetiaan Allah, di mana ini akan menjamin kita itu pasti bertekun.
Sebagai orang Kristen dalam perjalanan iman kita, kita bisa hidup seperti buluh yang patah ya. Kita lemah iman. Kita gagal mengerti kehendak Tuhan. Kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Bisa jadi. Kita bisa seperti sumbu yang pudar. Tidak ada lagi gairah. Kita rasanya kok begitu jenuh. Dalam perjalanan iman kita bisa mengalami hal itu ya. Jangankan kita, para nabi dalam Alkitab mengalaminya. Elia mengalaminya, Habakuk mengalaminya, Ayub mengalaminya. Siapa orang-orang hebat tidak pernah mengalami seperti ini? Abraham mengalaminya. Tidak ada orang-orang dalam tokoh-tokoh Alkitab yang tidak pernah mengalami hidup seperti buluh yang patah terkulai. Sumbu yang pudar nyala. Mereka pernah mengalami semua. Tetapi, apakah ketika tokoh-tokoh Alkitab itu hidup bagikan buluh yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya, kemudian Allah putuskan atau Allah padamkan? Tidak. Allah akan kembali bangkitkan. Allah akan kembali nyalakan. Ini bicara kenapa? Karena memang Allah itu setia. Dia yang memanggil, dia yang memilih memanggil kita. Dia tidak akan membiarkan karya keselamatan untuk rencana kekal itu gagal di tengah jalan. Kalau Allah sudah rencanakan kita pilih kita untuk selamat, maka kita pasti akan selamat. Kalau Allah sudah pilih kita untuk selamat, ternyata kita tidak selamat, maka Allah itu bukan Allah yang Maha Kuasa, dan itu sangat fatal. Itu Arminian, kritik terhadap Arminian ya, dalam bagian itu ya. Kita lihat tentang kesetiaan Allah yang lain. 1 Tesalonika 5:24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ini bicara kesetiaan Allah yang akan menggenapi janji keselamatannya. Jelas kalau Allah setia dan menggenapi janji keselamatannya, itu termasuk melibatkan ketekunan kita. 2 Tesalonika 3:3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia itu setia. Setianya Tuhan itu bukan seperti setia kita ya. Setianya dia itu 24 jam non-stop. Tidak ada waktu di mana dia tidak setia. Sehingga maka kita bisa pegang teguh akan janji ini. Tuhan akan menguatkan hati kita dan pelihara kita dari yang jahat. Inilah yang akan memastikan kita bertekun sampai akhir. Itu hati yang dikuatkan oleh Tuhan, dipelihara dari yang jahat. Ingat dalam perjalanan kita, dalam perjalanan iman kita, dalam menuju kekekalan itu ya, kekekalan ini saudara sekalian, kita tidak lepas dari serangan setan, dari incaran setan. Ada bisa berupa berbagai pergumulan, pencobaan ya. Tapi Allah itu setia, apapun pergumulan dan kesukaran kita, yang secara manusia bisa saja itu membuat orang berpikir, wah ini dia pasti gagal, dia pasti menyangkal Tuhan, dia pasti tidak akan berhasil pertahankan iman. Tapi saudara sekalian, sehebat apapun pergumulan itu, Tuhan itu setia dan pasti akan menguatkan hati kita. Akan pelihara kita dari segala serangan si jahat. Dan ini akan memastikan kita pasti akan bertekun sampai akhir. Karena ada Tuhan yang kuatkan hati dan pelihara kita dari yang jahat. Inilah kunci dari ketekunan kita. Kita akan lihat kalimat dari John Owen. Kepastian atau keamanan ini tidak tergantung pada apapun dalam diri kita. Semua yang ada dalam kita digunakan sebagai cara untuk mencapai janji ini. Tetapi peristiwa atau hasilnya tergantung secara mutlak pada kesetiaan Allah. Dan seluruh kepastian dan kestabilan dari perjanjian tergantung pada kemujarapan atau kuasa dari kasih karunia yang diberikan di dalamnya untuk menjaga manusia dari semua dosa-dosa yang bisa membatalkannya. Kesetiaan Allah ini menjaga kita, saudara sekalian. Sehingga kita dipastikan tidak akan jatuh di dalam dosa yang membuat kita akhirnya menyangkal, meninggalkan Kristus. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Allah itu setia. Kepastian untuk keselamatan itu tidak tergantung pada diri kita. Dari kesetiaan Allah dalam menjaga kita. Karena dia yang merencanakan, maka dia menjaga kita. Sehingga rencana itu pasti akan digenapi. Masih dalam argumentasi biblical, yaitu tentang kemahakuasaan Allah. Ada banyak ayat yang bicara kemahakuasaan Allah, dan ini juga menjadi dasar untuk memastikan akan kesetiaan kita, ya, ketekunan kita.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini bicara kemahakuasaan Allah di dalam menjaga kita sehingga kita ini akan dipastikan memperoleh hidup yang kekal. Ini ayat yang terkenal ya, yang ikut TE pasti hafal ayat ini. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa merebut mereka dari tangan Kristus. Dan juga tidak ada yang merebut mereka dari tangan Bapa. Ini luar biasa lapisan-lapisan penjagaannya Tuhan terhadap kita yang diselamatkan. Tidak akan ada yang bisa rebut kita dari tangan Allah. Sehingga keselamatan menjadi kepastian kita. Sehingga karena keselamatan menjadi kepastian kita, maka ketekunan itu pun menjadi bagian kita. Lagi-lagi ketekunan kita didasarkan juga pada kemahakuasaan Allah menjaga kita. Karena Allah Maha Kuasa menjaga kita, maka tangannya penuh kuasa itu menopang kita untuk terus bertekun sampai akhir. Yudas ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Suratnya indah sekali. Sadar tidak sadar, kita yang sudah diselamatkan ini sedang dibawa oleh Allah. Ini dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang akan membawa kita sampai pada kemuliaan. Hanya seringkali kita tidak mau menyadari bahwa kita sedang berjalan sama-sama Tuhan. Sehingga kita pikir Tuhan begitu jauh, sehingga kita pikir Tuhan tidak peduli. Kita kurang iman. Padahal kita mengatakan bahwa Allah itu membawa kita. Allah itu memimpin kita. Termasuk di masa COVID ini, masa pandemi ini. Mengapa banyak orang ketakutan berlebihan, khawatir berlebihan? Karena tidak mau menyadari ada Allah yang sedang bawa kita melewati semua ini. Sehingga yang dipikirkan cuma COVID-nya. Yang ada dalam pikiran hatinya cuma COVID-nya. Lupa, ada Allah yang memimpin kita. Lupa, ada Allah yang bawa kita. Lupa, ada Allah yang ada sama-sama kita. Nah, itu memang cara setan kan untuk memang membuat kita ragu, pada akhirnya membuat kita lemah. Karena kita hanya mata difokuskan pada lihat problemnya. Lupa, lihat ada Allah yang jauh lebih besar dari segala problem kita. Mari malam ini kita meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, hiruk pikuk, hebohnya, pergumulannya, ancaman-ancamannya, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang tuntun kita. Hanya kita perlu mengarahkan pandangan kita dengan pandangan yang tepat. Pandangan yang tepat akan membawa pada kedamaian, ketenangan, ya. Tapi pandangan yang salah akan membawa pada kekuatan dan ketakutan. Jaminan Allah. Jaminan Allah ini juga menjadi jaminan akan ketekunan kita sebagai orang-orang kudus. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk keselamatan disediakan bagi kita. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk keselamatan kekal kita. Nah, kalau Roh Kudus menjadi jaminan kita, maka otomatis ketekunan kita pun itu pasti dijamin oleh Allah. Karena Roh Kudus menjadi jaminannya, nggak main-main Roh Kudus menjadi jaminannya. Kalau Roh Kudus menjadi jaminannya, ternyata kita tidak tekun. Berarti ini namanya apa ya? Menghina akan Roh Kudus sebagai jaminan. Kalau Roh Kudus sudah menjadi jaminan keselamatan kita, ternyata seandainya kita bisa tidak bertekun, maka jaminan ini menjadi tidak berlaku gitu. Tapi hal ini mustahil. Ketika Roh Kudus sendiri sudah dipakai sebagai jaminan keselamatan kekal kita, maka dalam perjalanan kita untuk memperoleh yang sempurna itu, pasti kita akan bertekun.
Karena Roh Kudus adalah jaminan kita. Jadi, kegunaan dari suatu meterai adalah untuk mengesahkan perjanjian dan membuat penggenapannya pasti bagi kedua pihak. Suatu jaminan adalah sebagian kecil dari hal yang dijanjikan, diberikan, dibuka sebagai jaminan dari maksud tertentu untuk memberikan seluruhnya pada saat dijanjikan. Kecuali ketekunan akhir dari orang-orang percaya merupakan sesuatu yang pasti. Tidak bisa ada jaminan atau meterai. Artinya, karena ketekunan dari orang percaya itu menjadi satu kepastian, maka jaminan itu adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar ya dan amin. Jadi, sekali lagi, ketekunan orang percaya itu adalah kepastian. Karena tidak hanya bergantung pada kekuatan kita, tapi bergantung pada kehendak Allah. Allah lah yang memampukan kita untuk pasti akan bertekun sampai akhir. Pemeliharaan Allah. Kita akan cepat saja ya. Roma 8 ayat 28. Ayat yang tidak asing, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ya segala sesuatu. Apakah itu hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan, hal yang sulit atau hal yang mudah, hal yang tidak bahaya atau hal yang paling bahaya sekalipun, serangan setan yang biasa atau serangan setan yang paling hebat, Allah tetap turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam seluruh hidup kita, langkah demi langkah, detik demi detik, ada Allah yang turut bekerja, maka tidak mungkin kita tidak akan setia. Tidak mungkin kita tidak bertekun. Karena ada Allah yang bekerja untuk kebaikan kita. Pasti Allah itulah yang akan memampukan kita untuk pasti bertekun. 1 Korintus 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seandainya orang percaya itu bisa tidak tekun dan kemudian tinggalkan Tuhan, sampai mati dia tinggalkan Tuhan lalu masuk neraka, maka ayat ini menjadi ayat yang janji Allah yang kosong, yang omong kosong. Ayat ini menjamin pencobaan seberat apapun yang menimpa orang percaya, Allah jamin tidak akan melampaui kekuatan. Allah jamin akan beri jalan keluar. Allah jamin kita itu bisa menanggungnya. Ini bicara jaminan ketekunan, saudara sekalian. Jadi orang Kristen yang sejati mau dapat masalah sebesar apapun, penderitaan sehebat apapun, itu akan dijamin oleh Tuhan. Dia pasti akan bertekun. Dan ini menjadi pelajaran penting ya bagi kita yang sedang bergumul ya. Jadi ketika pergumulan itu belum selesai atau belum habis begitu, tetap rasakan pertolongan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita bisa bertekun. Itu juga berkat Tuhan. Itu juga kekuatan Tuhan. Maka seringkali saya membagikan kebenaran ini ketika berkunjung atau menelpon jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang menurut saya hebat. Saya ngomong, kita mesti percaya ketika masalahmu ini belum selesai, maka Tuhan pasti akan menguatkan kamu. Itu menjadi kepastian. Kalau Allah belum atau bahkan tidak mengangkat masalah, maka yang Dia lakukan pasti memberikan kekuatan. Itu menjadi kepastian ya. Itu berdasarkan ayat ini 1 Korintus 13. Jadi Allah itu pelihara kita, memastikan kita akan bertekun. 2 Timotius 1:12. Kita lewatin saja ya. Yang pemeliharaan Allah ini itu kamu pelihara dengan kekuatan Allah dan sebagainya ya. Ini kurang lebih sama ya, intinya bahwa karena Allah memelihara kita, maka pemeliharaan itulah yang akan memungkinkan kita untuk bisa bertekun. Dipastikan bertekun. Penyertaan Allah. Ayat-ayat Alkitab yang bicara penyertaan Allah, dan itu juga berkaitan dengan ketekunan kita. Karena Allah menyertai kita, kita pasti akan bertekun. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang apa? Yang memimpin kita, yang memimpin Kristus, yang memimpin kita dalam iman,
yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi kita dipimpin ke dalam iman dan akan membawa iman itu pada kesempurnaan. Maka jelas bagaimana kita bisa terus beriman sampai pada kesempurnaan? Itu jelas bicara tentang kita dipastikan bertekun. Kenapa bisa bertekun? Karena ada Kristus yang memimpin kita. Ini menjadi sesuatu yang sekali lagi menghiburkan kita sekali. Ya. Bahwa kita yang sudah sungguh-sungguh percayalah, tidak ada satu pergumulan yang paling hebat yang akan membuat kita kemudian tidak bertekun. Kita akan pasti bertekun, bukan dengan kekuatan kita, tapi dalam penyertaan Tuhan. Dia berjanji akan membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Dan jelas dalam perjalanan iman sampai pada kesempurnaan, itu membutuhkan ketekunan. Dan karena kesempurnaannya menjadi kepastian, maka ketekunannya itu pun menjadi kepastian. Yohanes 14:6, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ini janji Allah ya. Sehingga kalau Roh Kudus memang menyertai kita selama-lamanya, pasti itu berkaitan dengan kita akan dimampukan bertekun. Maka kalau ada orang atau Arminian yang mengajarkan orang Kristen yang sejati bisa tidak bertekun dan kemudian kehilangan keselamatannya, lalu bagaimana dengan ayat ini? Roh Kudus akan menyertai orang yang percaya itu selama-lamanya. Ya, harusnya ini membawa pemikiran pada ketekunan orang-orang kudus sampai akhir. Perlindungan Allah. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bicara Allah melindungi kita ya. 2 Timotius 4:18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku akan masuk ke dalam kerajaannya di surga. Ini bicara perlindungan Allah ya. Dan ini jelas membawa dampak pada ketekunan karena Allah melindungi dan perlindungannya itu sebagai kepastian, maka ketekunan kita termasuk di dalam perlindungan. Nah, kita sudah lihat argumentasi baik argumentasi logis-teologisnya bahwa orang yang diselamatkan itu pasti akan bertekun. Dan bukan hanya argumentasi logis-teologis, tapi argumentasi biblikalnya begitu banyak ayat yang bicara akan kesetiaan Allah, kasih Allah, kemahakuasaan Allah, penyertaan Allah, perlindungan Allah. Itu semua menjamin bahwa yang diselamatkan pasti akan diselamatkan. Yang diselamatkan pasti akan bertekun sampai akhir. Maka itu menjadi sesuatu kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Sehingga slogan sekali selamat tetap selamat menjadi kebenaran yang tidak terelakkan. Sekali diselamatkan pasti akan selamat, akan tetap selamat. Orang yang sudah diselamatkan pasti akan bertekun sampai akhir. Tidak peduli hebatnya pergumulan dan tantangannya. Dia pasti akan bertekun sampai akhir. Lalu kita akan lihat akan keberatan jawabannya. Nah, sebelum saudara menanyakan ayat-ayat, saya akan tanyakan sendiri dan jawab sendiri ya. Ini adalah beberapa ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat yang menentang ketekunan orang-orang kudus ya. Dianggap sebagai ayat-ayat yang mengajarkan bahwa orang yang diselamatkan itu bisa kehilangan keselamatannya. Tapi kita akan memberikan jawabannya. Yang pertama, dari 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya, ketutupan ini ya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi dikatakan, setiap orang yang benci saudaranya itu pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Permasalahannya kan di kata tetap ya. Tidak ada orang yang bunuh itu tetap memiliki. Seolah-olah yang bunuh ini pernah memiliki hidup kekal. Lalu karena dia benci saudaranya, maka dia tidak tetap memilikinya. Seolah-olah kalimatnya begitu ya. Atau artinya begitu. Tapi apakah ayat itu mesti diartikan seperti itu? Bahwa orang itu awalnya punya hidup kekal, satu kali kemudian dia membenci saudaranya, maka benci saudara dianggap bunuh. Maka ketika dia benci saudaranya dianggap bunuh, maka dia kehilangan akan hidup kekalnya itu. Apakah bisa diartikan seperti itu? Kalau ayat ini diartikan seperti ini, bahwa orang yang pernah dapat hidup kekal,
lalu karena dia membenci saudara, maka kehilangan hidup kekalnya, maka ini akan bertentangan dengan begitu banyak ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka bagaimana kita bisa mengerti ayat ini? Sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang menjamin akan keselamatan kekal kita. Saudara sekalian, ayat ini adalah bicara dari sudut pandang manusia. Maksudnya begini, ketika ada seorang yang mengaku percaya, kemudian masuk gereja, maka sebagai manusia kita menganggapnya sebagai orang yang sudah punya hidup kekal. Kan begitu. Tetapi ternyata orang ini hidup di dalam kebencian terhadap saudaranya. Tidak mau mengampuni, hidup penuh dendam, tidak ada pengampunan. Maka orang ini jelas dalam catatan Alkitab dianggap sebagai pembunuh manusia. Dan sebagai pembunuh jelas dia merupakan ciri dari orang yang tidak punya hidup yang kekal. Maka dalam pengertian inilah ayat itu mesti dimengerti. Jadi dalam kacamata kita yang tidak maha tahu ini, kita mengenal orang yang ada di gereja seolah-olah dia sudah punya hidup kekal. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia hidup dalam kebencian. Maka kita mengatakan, aduh, ternyata dia tidak punya hidup kekal. Maka dalam pengertian inilah ayat ini harus dimengerti. Yaitu dari sudut pandang manusia yang tidak maha tahu. Tapi dari kacamata Tuhan jelas orang yang seperti ini bukanlah orang yang punya hidup kekal lalu kehilangan hidup kekal karena kebencian, tidak. Tapi dalam kacamata Tuhan orang seperti ini dari awalnya tidak pernah diselamatkan. Sehingga dia bisa kelihatan sudah diselamatkan karena ke gereja, karena pelayanan. Tapi hati orang siapa tahu. Nah, jadi sekali lagi ayat ini adalah ayat yang ditinjau dari sudut pandang manusia. Ya, seolah-olah dia sudah percaya, seolah-olah punya hidup kekal. Tapi ternyata dia benci saudara, maka dianggap dia tidak punya hidup kekal. Dari kacamata manusia yang tidak maha tahu. Ya. Tapi tentu dari kacamata Tuhan, orang ini bukan kehilangan hidup kekal, tapi orang ini tidak pernah dapat hidup kekal dari awalnya. Ini ayat yang terkenal ya, untuk mengatakan bahwa orang itu bisa kehilangan keselamatannya, orang percaya itu bisa tidak bertekun sampai akhir. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka orang-orang Armenian mengatakan, loh ini loh buktinya, orang-orang itu awalnya apa? Dikatakan bernubuat demi nama Tuhan, usir setan demi nama Tuhan, lakukan mujizat demi nama Tuhan. Loh bukankah orang-orang ini orang-orang yang percaya? Tetapi lihat pada akhirnya apa? Mereka ditolak oleh Tuhan. Berarti orang-orang ini adalah orang yang sudah diselamatkan, tapi kemudian mereka tidak bertekun, sehingga pada akhirnya Tuhan menolak mereka. Ini penafsiran dari kelompok Armenian. Bagaimana kita mesti mengerti ayat ini, saudara? Siapakah orang-orang ini? Ini perlu dijawab. Siapakah orang-orang ini yang berseru kepada Tuhan, 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 yang mengaku sudah bernubuat, yang mengaku usir setan, yang mengaku melakukan banyak mujizat? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Tidak. Dari konteksnya kita tahu mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Perhatikan. Konteks dari Matius 7 ayat 21-23 bicara tentang nabi-nabi palsu. Perhatikan 15-nya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala buas. Jadi nabi-nabi palsu ini ada di dalam gereja, ada di dalam pelayanan, seperti domba. Mereka pelayanan, mereka usir setan, mereka lakukan mujizat, mereka bernubuat, seolah-olah mereka seperti domba. Tapi ini laki-laki dan nabi palsu. Maka orang-orang seperti ini yang pada akhir zaman nanti akan ditolak oleh Tuhan. Apa buktinya bahwa ini adalah bukan orang Kristen yang kehilangan keselamatan, bukan orang yang kemudian tidak bertekun? Apa buktinya bahwa mereka adalah tidak pernah diselamatkan? Apa buktinya bahwa mereka nabi-nabi palsu belum pernah diselamatkan? Buktinya adalah pada kalimatnya Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah mengenal mereka. Artinya memang dari awal mereka bukan anak-anak Tuhan. Yang mengatakan usir setan, yang mengatakan buat mujizat, yang mengatakan bernubuat ini, bukan anak Tuhan. Bukan. Karena itu Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu.
Kalau orang-orang percaya bisa kehilangan keselamatannya, kalau orang-orang percaya bisa tidak bertekun, maka Tuhan akan mengatakan, dulu aku pernah kenal kamu, tapi sekarang aku tidak kenal lagi. Tapi kan tidak seperti itu ayatnya. Ayat itu mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Sehingga orang-orang dalam Matius 7 ayat 21-23 bukanlah orang-orang yang pernah diselamatkan, tapi adalah orang-orang yang memang tidak pernah diselamatkan. Itu nabi-nabi palsu. Ayat yang lain, Matius 24 ayat 2-24. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka kelompok Arminian mengatakan apa? Loh, lihat loh, orang-orang pilihan itu disesatkan. Orang-orang pilihan ini bisa tersesat loh. Anak-anak Tuhan bisa sesat loh. Mereka diselamatkan bisa sesat loh. Berarti kalau mereka bisa sesat, berarti mereka bisa tidak bertekun. Tapi ini adalah penafsiran yang sembrono. Penafsiran yang tidak teliti. Kita perhatikan saudara, justru dari kata sekiranya mungkin, itu menunjukkan bahwa penyesatan terhadap orang pilihan, penyesatan terhadap anak Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Ayat ini mengatakan sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan, itu justru artinya penyesatan itu tidak akan pernah terjadi bagi orang pilihan. Hanya diakui bahwa penyesatan itu memang sangat bahaya. Penyesatan itu sangat halus. Penyesatan itu sangat cerdik sekali. Sehingga bisa dikatakan kalimat-kalimat lain ya, bahwa orang-orang pilihan itu mungkin hampir sesat, tapi tidak sesat. Jadi justru ayat ini mengajarkan orang-orang pilihan itu tidak akan pernah disesatkan. Orang yang percaya sungguh-sungguh tidak akan pernah tersesat sampai binasa, tidak akan pernah. Kan itu ada lagu KPPK mungkin kurang tepat ya, lagu Setia itu. Di dalam dunia penuh dosa lalu berubah, dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Iblis giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesat. Ini kalimat ini bukan kalimat reform ya. Anak Tuhan di dalam teologi reform, anak Tuhan di dalam ajaran Alkitab yang sejati tidak akan pernah tersesat. Penyesatan memang ada, memang bahaya. Penyesatan bisa sangat halus, bisa hampir menyesatkan, tapi tidak akan pernah menyesatkan anak Tuhan. Apalagi sampai membawanya pada kebinasaan, tidak akan pernah ya. Jadi justru ayat ini tidak mengajarkan anak Tuhan itu bisa sesat, bisa tidak tekun. Tidak, justru ayat ini meneguhkan bahwa anak Tuhan yang diselamatkan tidak akan pernah disesatkan sampai pada kebinasaan. Mazmur 69:29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Nah, maka orang-orang Arminian yang mengajarkan orang yang diselamatkan bisa tidak tekun, sehingga bisa kehilangan keselamatan, mereka memakai ayat ini. Loh ini loh, ada orang yang namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Loh, berarti kan kalau dihapuskan kan berarti pernah tercatat tuh. Sehingga karena pernah tercatat, maka dihapus. Maka ini artinya bahwa ini dulunya mereka orang diselamatkan, dicatat, kemudian karena mereka tidak setia, dihapus. Ini adalah penafsiran Arminian yang melihat Alkitab atau melihat ayat itu begitu sempit sekali. Jadi mereka melihatnya lepas dari konteks, lepas dari maksud yang sebenarnya. Memang kalau kita baca ayat ini, memang sepertinya artinya seperti itu ya. Pada waktu kita percaya, nama kita dicatat. Satu waktu kita tidak setia, namanya dihapus. Tapi apakah itu artinya? Tidak, saudara sekalian. Kita akan perhatikan, kita mesti bandingkan dengan Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ini loh, Yesus mengatakan, aku tidak akan menghapus namanya. Siapa yang tidak akan dihapus? Yaitu orang-orang dikenakan pakaian putih, ini bicara orang diselamatkan. Untuk orang-orang diselamatkan dikatakan tidak akan pernah dihapus namanya dari kitab kehidupan.
Loh, apakah ini bertentangan dengan Mazmur 69:29? Bahwa ada nama yang dihapuskan. Nah, kita perlu perhatikan tidak mungkin Alkitab itu bertentangan ayat satu dengan yang lain. Kenapa kelihatannya ayat Alkitab bertentangan satu sama lain? Yaitu karena pemikiran yang tidak benar atau penafsiran yang salah terhadap ayat itu. Wahyu 3:5 jelas mengatakan, yang diselamatkan tidak akan pernah dihapus namanya dari kitab kehidupan. Lalu bagaimana mengerti Mazmur 69:29? Mazmur 69:29 tidak bicara tentang orang yang diselamatkan lalu dihapus dari kitab kehidupan. Kita perhatikan penjelasan dari Plummer. Dihapuskan dari kitab ini adalah sama dengan tidak ditulis dengan orang benar. Kedua kalimat itu paralel. Jadi, mengerti ayat dihapus dari kitab kehidupan tidak bisa dimengerti dulunya tertulis lalu dihapus. Tidak bisa diartikan seperti itu. Kenapa? Karena Mazmur ayat ini punya gaya paralelisme, yaitu satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Dihapuskan itu sama dengan tidak tercatat. Jadi pengertian dihapuskan itu bukan tercatat lalu dihapus, tidak seperti itu pengertiannya. Pengertian dihapuskan itu ada sama paralel dengan kalimat berikutnya, itu tidak pernah tercatat. Nah, mengenai kitab kehidupan ini, ya saudara sekalian, itu ada dalam kitab Wahyu juga. Jangan pikir bahwa kitab kehidupan itu benar-benar ada kitabnya. Lalu ada nama-nama ditulis. Tidak ya, kitab kehidupan itu bicara predestinasi. Allah itu tidak perlu kitab kok. Allah itu tidak perlu kitab untuk tulis nama-nama yang diselamatkan. Dia maha tahu ngapain perlu kitab. Jadi kitab kehidupan itu adalah bukan hurufiah, tapi simbolis yang mengajarkan predestinasi. Nama yang tertulis itu tentang predestinasi yang diselamatkan. Nama yang dihapus itu sama dengan nama yang tidak tercatat tentang bicara mereka yang tidak diselamatkan. Itu saja. Tidak benar-benar ada kitabnya, tidak benar-benar ada nama yang tertulis. Tidak, itu semua bicara tentang predestinasi, tentang pemilihan Allah. Ya. Jadi sekali lagi Mazmur 69:29 tidak bisa diartikan orang Kristen bisa dihapus namanya dari kitab kehidupan. Karena ketika dikatakan dihapus, itu tidak diartikan pernah tertulis lalu dihapus, tidak. Dihapus itu sama dengan tidak tercatat. Dari Pendeta Budi Asali, kitab kehidupan hanya merupakan simbol dari predestinasi. Penghapusan nama dari kitab kehidupan tidak benar-benar ada. Istilah itu digunakan hanya karena Allah menyesuaikan diri dengan pengertian manusia yang terbatas, sehingga ia menggambarkan tindakannya seperti tindakan manusia yang mencatat, menghapus, dan sebagainya. Orang yang dihapus namanya adalah orang-orang Kristen KTP, yang sebetulnya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan itu. Jadi yang dihapus itu ya tidak tercatat sebenarnya begitu. Lalu pertanyaan kenapa kalau tidak tercatat kok dihapus? Itu ada dua istilah yang paralel. Bagi orang percaya atau pilihan namanya sudah ada dalam kitab kehidupan sejak dunia belum dijadikan dan tidak mungkin akan dihapus. Ayat yang lain yang dipersoalkan, Yeskiel 3:20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatannya yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jika seorang benar berbalik dari kebenarannya, wah ini kan berarti artinya ada orang benar yang kemudian berbalik dari kebenarannya binasa. Ada orang diselamatkan lalu berbalik sehingga tidak selamat. Apakah bisa diartikan seperti itu? Tidak. Kalau diartikan bahwa orang benar, benar, lalu tiba-tiba tidak benar, lalu kehilangan keselamatan, maka sekali lagi itu akan bertentangan begitu banyak ayat yang sudah kita bahas. Lalu bagaimana kita bisa mengerti ayat ini? Siapakah orang benar ini? Dari Calvin, yang dimaksud orang benar dalam teks-teks ini hanyalah orang yang kelihatannya benar. Atau secara lahiriah kelihatannya benar hidupnya. Atau orang Kristen KTP. Tapi di dalam hati yang paling dalam dia bukanlah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi di dalam Yeskiel 3:20 dan ayat-ayat yang lain yang mirip, ketika dikatakan orang benar, itu bukan dalam konteks orang itu benar di hadapan Allah, tidak. Tapi orang itu hanya kelihatan benar di manusia. Dari sikap perilakunya kelihatan benar. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia bukanlah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tidak bisa diartikan ayat ini adalah orang Kristen yang tidak tekun dan kemudian kehilangan keselamatan. Tapi ayat ini adalah ayat yang bicara tentang orang Kristen KTP atau orang yang kelihatan benar secara manusia, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya.
Kelihatan benar, kelihatan baik dari manusia, tapi tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya disalahkan adalah kemurtatan Saul dan Yudas Iskariot. Loh, Saul itu kan dipilih Tuhan. Yudas Iskariot kan dipilih Tuhan. Loh, pada akhirnya mereka binasa kan? Loh, berarti kan ini mengajarkan bahwa orang-orang diselamatkan bisa kehilangan keselamatannya. Orang yang sudah diselamatkan itu bisa tidak tekun. Ini contohnya, Saul murtad, Yudas Iskariot murtad. Bagaimana jawabannya? Gampang saja jawabannya. Saul dan Yudas Iskariot itu bukan kehilangan keselamatan. Tapi memang tidak pernah diselamatkan dari awalnya. Mereka bisa murtad karena mereka hanya orang Kristen KTP. Orang Kristennya tanda petik tentunya. Jadi kasus murtadnya Saul dan Yudas Iskariot bukanlah mengajarkan orang Kristen kehilangan keselamatan atau orang Kristen bisa tidak bertekun. Tapi kasus Saul dan Yudas Iskariot mengingatkan kita, hati-hati, waspada orang Kristen KTP. Yang kelihatannya Kristen, tapi sebenarnya belum sungguh-sungguh diselamatkan. Maka satu hari kelak memang nyata bahwa mereka tidak diselamatkan. Bukan karena mereka kehilangan keselamatan, tapi pada dasarnya belum pernah diselamatkan. Ini jadi peringatan keras untuk kita. Jangan puas sekedar jadi anggota gereja. Jangan puas sekedar sudah pelayan. Tapi mesti pilih apakah sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Apakah sungguh-sungguh percaya pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya masih KTP. Dan tidak kaget satu hari kelak akan tinggalkan Tuhan. Jadi kasus Saul dan Yudas Iskariot termasuk kasus-kasus yang kontemporer, yang misalkan ada artis si A, si B, pendeta A, B, tinggalkan Tuhan, beralih iman. Ya, bukan berarti mereka kehilangan keselamatan. Sangat mungkin mereka belum pernah diselamatkan. Sangat mungkin mereka belum pernah diselamatkan. Karena bisa jadi bahwa orang-orang seperti itu tidak sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Ya. Hatinya mungkin masih ada sama Tuhan. Mereka jatuh. Tapi satu hari kelak mereka pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan memang susah memang. Masalah hati ini kan kita tidak tahu ya. Orang yang tinggalkan kekristenannya, kita kan tidak tahu hatinya. Apakah hatinya itu benar-benar sudah 100% total tinggalkan Tuhan atau enggak, kita tidak pernah tahu. Petrus benar-benar menyangkal Yesus 3 kali kan. Tapi kalau kita lihat kan tidak sungguh-sungguh dari hatinya 100% kan menyangkal Yesus. Dia kan lakukan itu karena ketakutan. Meskipun sadar itu dosa yang salah. Tapi itu kejatuhannya Petrus. Bukan benar-benar murtad 100% Petrus tidak. Dan hatinya pasti masih cinta Tuhannya, dia kalah dengan ketakutannya. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan Petrus itu kehilangan keselamatan, tidak. Dia tetap selamatkan, hanya waktu itu dia jatuh, tapi satu hari dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kasus Saul dan Yudas Iskariot jelas mereka 100% tinggalkan Tuhan. Nah, jadi itu jelas membuktikan mereka tidak kehilangan keselamatan, tapi mereka tidak pernah diselamatkan. Nah, ini ayat yang seringkali dikutip ya, tentang murtad itu ya. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah artinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Lalu orang Arminian mengatakan ini orang sudah diselamatkan loh. Buktinya apa? Ini ada terangi hati. Ini ada kecap karunia surgawi. Ini yang dikatakan mendapat bagian Roh Kudus. Loh, mereka loh. Kemudian murtad. Ini artinya orang Kristen bisa murtad. Orang yang diselamatkan bisa murtad. Ini ayatnya. Tapi lagi-lagi salah menafsirkan ayat. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini bukanlah orang-orang Kristen sejati. Orang-orang ini adalah orang-orang Kristen KTP. Pernah diterangi hatinya. Bukan berarti benar-benar ada Roh Kudus dalam hati, tidak. Pernah diterangi hatinya itu artinya ada semacam ketertarikan terhadap kebenaran. Pernah mengecap karunia surgawi. Mereka pernah mendengar atau merasakan akan kebaikan-kebaikan Allah secara umum. Tahu Allah itu baik, tahu Allah itu kasih. Secara umum kan bisa mengecap itu ya. Dan pernah mendapat bagian Roh Kudus. Mendapat bagian dalam Roh Kudus bukan berarti Roh Kudus ada dalam diri sebagai materai, tidak.
mendapat bagian dalam Roh Kudus adalah mereka menyaksikan karya Roh Kudus. Jadi orang-orang ini bisa hadir dalam gereja. Dan ketika mereka mendengar khotbah, mereka tertarik, wah ini pengajarannya bagus. Mereka bisa mengecap karunia surga, mereka bisa mengecap akan pekerjaan Tuhan, ya, akan karya Tuhan, bisa mengecap itu. Tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Mereka tidak lebih hanya orang yang mengagumi kekristenan. Mereka tidak lebih hanya orang yang mengagumi Yesus. Tidak lebih hanya orang yang simpatisan terhadap kekristenan, kira-kira begitu. Tapi tidak sungguh-sungguh mau percaya. Hanya tertarik saja. Tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Ya bisa dikatakan hampir selamat tapi tidak mau percaya sungguh-sungguh. Ya, orang-orang seperti ini dikatakan itu murtad. Bukan kehilangan keselamatan. Ya karena mereka tidak pernah dari awal tidak pernah diselamatkan. Hanya karena mereka cuma tertarik kok. Nah, hati-hati terhadap kekristenan seperti ini ya. Apakah kekristenan saudara ini cuma sebatas ini? Tertarik kekristenan karena mengajarkan kasih, tertarik kekristenan karena kepedulian, tertarik kekristenan karena ada suasana kekeluargaan, tertarik kekristenan karena ada ini dan itu. Tapi kalau sekedar tertarik pada kekristenan, tapi hatimu belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum pernah sungguh-sungguh mengaku dosa, membutuhkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau belum anak Tuhan. Hanya sekedar tertarik. Nah, satu kali kelak bisa murtad. Bukan karena engkau kehilangan keselamatan, tapi karena dari awalnya belum pernah diselamatkan sama sekali. Karena kekristenanmu hanya sekedar karena ketertarikanmu semata. Bukan karena iman yang sejati dalam Kristus Yesus. Nah, keberatan yang lain tentang ketekunan orang kudus. Dalam Alkitab ada banyak ayat yang memberikan peringatan terhadap kemurtatan. Banyak ayat ini ya. Ada banyak ayat Alkitab yang mendorong kita untuk bertekun sampai akhir. Lalu diartikan, berarti ini kan menunjukkan orang Kristen bisa tidak bertahan sampai akhir. Sehingga kehilangan keselamatannya. Ini ada ayat-ayat yang mengatakan, kamu harus bertekun, kamu harus bertekun, kamu harus bertekun. Kalau memang pasti bertekun, ngapain ada ayat-ayat itu? Itu pemikiran Arminian ya. Kalau kita ini pasti bertekun, ngapain ada ayat-ayat yang menyuruh kita harus bertekun? Kalau ada ayat-ayat yang menyuruh kita harus bertekun, kan berarti ada kemungkinan orang Kristen itu tidak bertekun. Lagi-lagi ini pemikiran yang salah. Apa kesalahan pemikiran ini? Yang pertama, adanya ayat-ayat yang menyuruh kita bertekun dan jangan murtad, bukan berarti orang Kristen bisa murtad dan bisa tidak bertekun. Tidak. Karena orang Kristen yang sejati itu pasti akan bertekun sampai akhir. Yang kedua, jaminan keselamatan itu tidak bertentangan dengan perintah untuk bertekun. Kita dipastikan pasti selamat. Tapi kita juga disuruh bertekun sampai akhir. Tidak bertentangan. Bertentangannya di mana? Kedua-duanya diajarkan Alkitab. Satu sisi kita dijamin keselamatan kekal kita. Satu sisi kita disuruh bertekun. Lalu jembatannya apa? Jembatannya adalah karya Allah. Kita dipastikan selamat oleh karya kasih dan kuasa Allah. Kita akan dimampukan bertekun sampai akhir. Jadi tidak kontradiksi. Kan ada jembatan. Tetap dalam konteks karya Allah. Sekalipun kita dijamin tidak akan kehilangan keselamatan kita, tapi kita tetap diberi tanggung jawab untuk bertekun sampai akhir dan memelihara keselamatan kita. Lagi-lagi keduanya diajarkan Alkitab. Jaminan keselamatan diajarkan, tapi perintah bertekun sungguh-sungguh diajarkan. Tapi ini lagi-lagi bukan dua hal yang bertentangan. Tapi ini seperti satu koin dengan dua sisi yang melengket. Satu dijamin keselamatan, satu disuruh bertekun. Karena dijamin keselamatan, kita pasti bertekun. Karena ada kuasa Allah yang menyertai kita. Bukan bertentangan. Dua-duanya tetap dalam konteks karya Allah. Lalu ada yang mengatakan doktrin ketekunan ini, doktrin keselamatan tidak bisa hilang ini, sekali selamat tetap selamat, itu akan membuat orang Kristen berani hidup dalam dosa dan tidak mau pikul salib sehingga justru akan binasa, kata mereka. Apakah doktrin ini bisa membuat orang kemudian hidup menikmati dosa? Bisa. Kalau yang menerima doktrin ini bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya. Hanya merasa diri percaya, tapi belum sungguh-sungguh percaya. Lalu memikirkan, oh kalau gitu aku bebas berbuat dosa, Tuhan sudah pastikan aku ke surga kok. Tapi yang Kristen sejati tidak akan pernah menyimpulkan seperti ini. Yang sungguh-sungguh Kristen tidak akan pernah menyimpulkan bahwa karena aku sudah dijamin selamat,
Karena aku sudah dijamin pasti bertekun, maka aku mau bebas berdosa. Yang Kristen sejati tidak akan pernah berpikir dan menyimpulkan seperti ini. Yang berpikir dan menyimpulkan seperti ini, pasti bukan Kristen sejati. Oh, kalau gitu aku mau senang-senang dalam dosa. Kalau gitu aku mau menikmati dosa. Kan aku sudah dijamin hidup kekal. Dipastikan orang seperti itu bukan orang Kristen yang sejati. Ada jaminan keselamatan justru menyebabkan seseorang akan merasakan kasih Allah. Dan ini seharusnya menyebabkan ia makin mencintai dan mentaati Tuhan. Ini yang sejati. Ketika seorang Kristen sejati menyadari dosanya, lalu menerima Kristus, menerima jaminan keselamatan, dia akan merasakan Allah begitu mengasihi aku orang. Maka aku mau mencintai Tuhan, aku mau mentaati Tuhan, karena dia sudah begitu berkorban mau menyelamatkan aku. Ini respon dari Kristen sejati. Debni, karunia penebusan itu, karunia penebusan seperti itu yang digambarkan oleh Calvinis jauh lebih mulia dan lebih murah hati. Dan karena itu mendatangkan lebih banyak kasih dan syukur yang merupakan motivasi yang paling mulia, paling kuat, dan paling baik. Kasih dan keyakinanlah, bukan rasa takut yang bersifat egois, yang secara efektif mendorong menggairahkan usaha Kristen. Kalau orang Arminian, aku harus bertekun. Kenapa bertekun? Supaya aku bisa selamat, karena kalau aku udah bertekun, aku udah selamat. Tapi yang Reform, yang Calvinis, aku mau bertekun. Kenapa bertekun? Karena Allah sudah mengasihi aku. Karena Allah menyelamatkan aku. Maka aku mau bertekun. Maka dikatakan oleh Debni, ini lebih mulia, ini lebih tulus. Ya. Ketekunan sebagai kepastian akan keselamatan. Bukan ketekunan untuk memperoleh keselamatan. Lebih tulus mana? Aku mau tekun karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan aku mau bertekun supaya aku dapat selamat. Jelas motivasinya akan beda sekali ya. Nilai kualitasnya jauh beda. Lalu bagaimana kasus Salomo? Kalau tadi kasusnya Saul dan Judas Iskariot kan kita katakan itu orang Kristen KTP, bukan benar-benar Kristen. Lalu bagaimana kasus Salomo? Apakah Salomo akhirnya bertobat dari dosanya? 1 Raja-Raja 11 itu ditutup dengan cerita kematian Salomo tanpa menceritakan sedikit pun pertobatannya. Lalu yang Arminian ngomong, oke lah kamu ngomong Saul dan juga Iskariot itu orang Kristen KTP. Lalu bagaimana Salomo? Salomo itu mati dan nggak pernah dicatat pertobatannya loh. Lalu pertanyaan besarnya adalah, loh bagaimana Salomo? Apakah akhirnya Salomo ini bertobat atau tidak? Memang Alkitab tidak menceritakan kisah pertobatannya, tetapi saya yakin Salomo pada akhirnya bertobat. Dari mana keyakinan itu? Yang pertama, dari 2 Tawarik 11 ayat 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabiam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup dan mengikuti jejak Daud dan Salomo. Salomo dijadikan teladan. Tidak mungkin bahwa pada akhirnya dia tidak bertobat. Jelas kalau Salomo dijadikan teladan, pada akhirnya dia pasti bertobat. Lalu dari mana kita tahu pada akhirnya Salomo bertobat? Itu dari kitab Pengkhotbah. Mayoritas meyakini bahwa kitab Pengkhotbah ditulis Salomo setelah pertobatannya. Dan kemudian setelah itu dia meninggal. Jadi meskipun Alkitab tidak menceritakan secara narasi bagaimana Salomo bertobat, tapi dari kitab Pengkhotbah yang diyakini kebenarannya ditulis setelah pertobatan Salomo dan sebelum kematian, membuktikan pertobatan Salomo. Dan kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, apa yang Salomo tulis di sana? Semua sia-sia di luar Tuhan. Kemewahan, kekayaan, hikmat, kepintaran, semua sia-sia kalau di luar Tuhan. Maka Salomo menyadari itu semua. Dan itu menjadi pertobatannya Salomo. Setelah melakukan dosa yang banyak ya, memperistri banyak, lalu mendirikan kuil dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Salomo menyadari itu semua sia-sia, kekayaanku, ketenaranku, semua sia-sia. Kalau semua di luar Tuhan. Jadi kitab Pengkhotbah memberikan terang bahwa memang pada akhirnya Salomo itu bertobat. Jadi Salomo tetap selamat, bukan kehilangan keselamatan, ya, karena diyakini semua akhirnya dia bertobat. Nah, kita masuk ke bagian akhir ya, sudah 9:30, banyak sekali karena banyak ayat. Sebenarnya doktrin ketekunan orang-orang kudus ini adalah ketekunan kita atau ketekunan Allah? Ini bicara ketekunan kita sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang diselamatkan, atau bicara ketekunan Allah? Kalau kita belajar dari awal sampai tadi, kita bisa simpulkan. Ini kedua-duanya.
Ini ketekunan orang-orang kudus, juga ketekunan Allah. Dan berkaitan, apa kaitannya? Dari Palmer. Istilah ketekunan orang-orang kudus bisa digantikan dengan ketekunan Allah. Karena sesungguhnya ketekunan orang-orang kudus bergantung pada ketekunan Allah. Allah di dalam kasih-Nya terus memelihara gerejanya sehingga gereja bisa terus bertekun dalam kasih Allah dan mengasihi Allah. Ketekunan orang kudus dapat dibandingkan dengan providensia Allah. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, tapi Ia juga memeliharanya. Jika Ia menarik pemeliharaannya dalam 1 detik, maka alam semesta itu akan segera berbalik menjadi tidak ada lagi. Kenyataan ini juga benar dalam dunia rohani. Allah tidak hanya mencipta ulang kita, tapi Ia terus menjaga kehidupan rohani kita setiap hari. Jika Ia menarik Roh Kudus-Nya dari kita untuk seketika itu saja, maka kita akan kembali seperti natur yang rusak. Seperti halnya manusia bisa tetap hidup kalau ada oksigen. Tetapi kalau tidak ada oksigen, maka manusia akan mati. Jadi ketekunan Allah menjadi dasar dari ketekunan orang kudus. Puji Tuhan, saudara. Waktu baca ini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Hati limpah dengan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa ada sebagai orang percaya saat ini semua karena Tuhan. Kita bisa tetap tekun dan setia sampai hari ini, semua karena ketekunan Tuhan. Kita bisa setia karena kesetiaan Tuhan. Kita bersyukur. Tidak ada yang patut kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Selain kita bersyukur dan puji Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Sebagai orang yang diselamatkan dan bertekun dan setia. Itu semua karena ketekunan Allah membuat aku bertekun. Kesetiaan Allah yang membuat aku setia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai penutup saya akan membacakan 2 kutipan yang kiranya memberikan kepada kita damai ya. Sekali saudara percaya, saudara tidak akan pernah terhilang dan pergi ke neraka. Kristus akan selalu menjadi juru selamat dan menjamin nasib kekal ini sehingga saudara tidak harus khawatir lagi. Dari Butner. Kepastian bahwa orang-orang Kristen tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih Allah adalah salah satu penghiburan terbesar dari kehidupan Kristen. Menyangkal doktrin ini sama dengan menghancurkan dasar untuk sukacita apapun di antara orang-orang kudus di bumi. Karena jenis sukacita apa yang bisa mereka miliki jika mereka percaya bahwa pada setiap hari mereka bisa ditipu dan disesatkan? Hanya kalau kita menghargai dengan seharusnya kebenaran yang hebat ini, bahwa keselamatan tidak tergantung pada kasih kita yang lemah dan berubah-ubah kepada Allah, tetapi pada kasih-Nya yang kekal dan tidak berubah kepada kita, maka kita bisa mendapatkan damai dan kepastian dalam kehidupan Kristen. Kita bersyukur Allah selalu mengasihi kita. Allah tidak pernah tidak mengasihi kita. Allah tekun menjaga kita jika kita tekun. Allah setia memelihara kita sehingga kesetiaan Allah itu menjadi kekuatan kesetiaan kita. Karena Allah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sekali selamat, tetap selamat. Hanya pertanyaan besarnya, apakah saudara sudah diselamatkan? Jadi waktu dengar berita ini, kebenaran ini, sangat indah sekali, sangat bagus sekali, melegakan, menggembirakan, membuat hati damai. Tapi pertanyaannya, sekali selamat, tetap selamat. Orang yang diselamatkan pasti bertekun. Cuma sekali pertanyaan besarnya, sudahkah kita diselamatkan? Sudahkah saudara diselamatkan? Kalau sudah diselamatkan, maka kebenaran ini menghiburkan luar biasa. Tapi kalau belum diselamatkan, jangan mimpi bisa mengalami ini. Kalau saudara belum datang kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita yang mungkin masih setengah hati, yang belum sungguh-sungguh percaya, segeralah sungguh-sungguh percaya. Karena semua ayat-ayat ini akan kita bisa nikmati kalau kita memang sudah sungguh-sungguh percaya. Kita akan dipastikan bertekun sampai akhir. Amin. Kita selesai di sekarang. Silakan kalau ada yang bertanya. Wah, ini sudah lewat 9:30, enggak apa-apa. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Musa. Ya. Penjelasan luar biasa membuat pengertian kita. Nah, cuman bisa nggak kita lihat di Matius 7:21 tadi itu, Musa? Oke. Yang berseru tadi ya? Nah,
bisa nggak kita memberikan jawaban, orang ini mengandalkan dirinya sendiri. Kan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Jadi orang-orang seperti ini yang mengandalkan, dia berpikir dia bisa selamat dengan perbuatan baiknya. Betul sekali, tepat sekali. Ya. Nah, orang ini adalah orang yang memang penjelasan kita itu kan ke sana, ya. karena keselamatan kita karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Orang ini berpikir dia bisa selamat karena perbuatannya. Termasuk di dalamnya kan nabi-nabi palsu. Pelayanan, ya, betul sekali. Tepat. Itu aja, Musa. Karena kita menjelaskan seperti itu. Ya. Musa. Ya, Ko Burhan, silakan. Nah, tadi saya jadi berpikir juga, Musa, kalau seandainya semuanya ini kan Allah yang ini, yang berkarya dalam kehidupan kita ya, Musa ya, seperti tadi di sini. Mana di sini ya? Yang seperti kasih Allah apa itu kan seolah-olah kita itu kan ndak ada berbuat apa-apa ya, Musa, semuanya itu karena Allah ya. Tapi kalau belakangan ini Musa tadi jawabannya ketekunan kita atau ketekunan Allah. Bilang Musa kan dua-duanya. Dua-duanya. Kalau ada yang tadi di Alkitab itu bilang ketekunan orang-orang percaya, itu andal orang-orang yang percaya itu yang bertekun apa Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka? Dua-duanya. Orang-orang percaya bisa bertekun karena Allah bertekun. Pasti bertekun karena Allah bertekun menjaga mereka. Oh, bukan terjadi seperti yang Herianto ngomongin. Nanti dia jadi mengatakan bahwa ini saya bertekun ini atau diri saya apa, enggak begitu jadinya, Musa. Tidak, justru dengan kebenaran ini kita disadarkan bahwa kalau kita bisa bertekun, kita bisa bertekun itu karena Tuhan setia menjaga kita, Tuhan setia menguatkan kita, Tuhan setia menopang kita. Itu kita bisa bertekun. Karena itu inti yang mengatakan Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang bekerja. Jadi semua tidak lepas dari anugerah Tuhan ya. Termasuk semua hal baik yang kita bisa lakukan itu semua tidak terlepas dari anugerah Tuhan yang menopang dan menolong kita, memberkati kita. Semua karena Tuhan, terpuji nama Tuhan, bukan karena kita ya. Ya, terima kasih. Nah, sama-sama. Musa. Ya, Cek. Yang ada ayat yang mengatakan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu, itu bagaimana, Musa? Itu konteks orang Yahudi ya. Orang Yahudi dan orang Yahudi kan sepertinya kan yang paling awal tuh ya, yang paling awal yang Tuhan nyatakan kehendaknya kan. Harusnya kan kalau dalam pemikiran manusia kan mereka yang harusnya yang paling pertama percaya dulu kan. Tapi pada akhirnya ketika waktu itu kan mereka mayoritas menolak sehingga keselamatan terbuka bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Yang kelihatan terakhir, tapi justru mereka yang lebih dulu percaya gitu. Dalam keselamatan bisa diartikan seperti itu. Ini bicara Yahudi non Yahudi yang terdahulu jadi terkemudian, karena memang salah satu tanda orang pilihan di kalangan orang Israel menjadinya, sehingga mereka jadi yang terakhir, dan yang terakhir itu nanti akan menjadi salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dalam konteks Yahudi dan non Yahudi, Yahudi yang pertama kali dapat apa ya, bagi bangsa pilih akhir belakang. Tapi apakah ini bisa diartikan untuk masa sekarang? Tidak bisa mutlak ya. Apakah yang menjadi Kristen akan menjadi yang terakhir nanti? Ya tidak bisa seperti itu juga. Saya lebih mau mengartikan dalam konteks keselamatan Yahudi dan non Yahudi. Konteks sejarah keselamatannya seperti itu. Di chat ada pertanyaan, panjang ini. Bolehkah dikatakan seperti ini? Ketekunan orang kudus itu pasti terjadi karena Tuhan menetapkan segala sesuatu, termasuk siapa yang ya, maksud siapa yang berada, semua nama-nama kependudukan di surga dan neraka sudah pasti semua, dan siapa orang kudus yang akan bertekun sudah pasti, iya pasti, berkaitan dengan ketetapannya pasti.
Ketekunan orang kudus bisa memampukan, apakah ketekunan orang-orang kudus itu bisa memampukan Yudas ada punya kemungkinan untuk memilih untuk tidak mengkhianati Yesus? Ketekunan ini hanya diberikan untuk orang-orang yang tidak akan dikasih ketekunan ya. Yudas tidak dipilih untuk diselamatkan. Jelas Yudas tidak akan diberikan ketekunan. Yang diberikan ketekunan hanya yang dipilih untuk diselamatkan. Apakah Yudas punya kemungkinan untuk tidak memilih untuk mengkhianati Yesus? Yudas untuk tidak memilih untuk tidak, dia pasti akan mengkhianati. Tapi ketika dia mengkhianati, ingat ya, ketika dia mengkhianati karena dipaksa mengkhianati loh ya. Ketika dia mengkhianati dengan sukarela, mengkhianati dengan kemauannya sendiri. Tapi pada saat yang sama dia sedang menggenapi akan ketentuan. Jadi jangan pikirkan Yudas mengkhianati itu kan dipaksa Tuhan mengkhianati, tidak. Dia mengkhianati dengan sukarela, dia lakukan dosa itu dengan sukarela, sehingga dia mesti tanggung dosa itu. Tapi pada saat yang sama, ketika dia mengkhianati dengan sukarela itu, dia sedang menggenapi akan ketetapan Allah. Jadi ketika Yudas mengkhianati, dia tidak punya pikiran begini, oh aku sedang melakukan kehendak Tuhan mengkhianati Yesus. Tidak punya pikiran itu. Dia mengkhianati dengan motivasi jahatnya. Ya, oke, itu jawabannya. Ada yang lain? Musa. Ya. Musa, bisa tanya Musa? Ya, bisa. Mengenai yang dihapuskan dari kitab kehidupan, loh Pak. Ya. Nah itu kan ada juga di Keluaran yang 32 ayat 32 sama 33 Pak. Itu kan Tuhan bicara langsung sama Musa ya Pak. Ya. Bahwa siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ya. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33 Pak. Itu kan Musa minta dihapuskan dari kitabnya Tuhan Pak. Nah itu pengertiannya gimana ya Pak? Itu yang ngomong kan Tuhan langsung Pak. Sama artinya. Jadi tidak benar bahwa Tuhan itu benar-benar punya kitab. Apakah kita percaya Tuhan itu benar-benar punya kitab? Tidak, itu hanya simbol saja yang intinya adalah orang-orang dihapuskan itu adalah orang yang sebenarnya tercatat. Dan itu paralel dengan Mazmur tadi. Jadi kita tidak pernah punya keyakinan Tuhan itu benar-benar perlu kitab dan punya kitab. Lalu dia main tulis hapus, tidak. Itu semua simbolis yang artinya orang-orang dihapuskan itu bukan berarti pernah tercatat lalu dihapus, tidak. Tapi artinya orang itu tidak pernah tercatat. Jadi semua yang ayat-ayat mengatakan dihapuskan dari kitab itu tidak pernah boleh dimengerti, pernah tertulis, dicatat kalau dihapus, tidak. Karena kalau kita belajar dari Mazmur itu paralel dihapuskan sama dengan tidak pernah tertulis. Sama sih pengertiannya. Berarti Arminian ini menekankan itu Pak ya, free will Pak ya, kehendak bebas manusia Pak. Iya, Arminian sangat menekankan free will ya, sangat menekankan itu. Tapi mereka tidak mau menerima konsekuensi teologis mereka untuk mengatakan keselamatan karena perbuatan baik. Itu konyolnya ya. Kalau mereka menekankan free will, harusnya mereka terima konsekuensi. Berarti kamu mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Tapi mereka tidak mau terima konsekuensi itu. Jadi kita lebih menganggap ini tidak konsisten dalam teologi. Saya pernah ketemu pendeta di mana ya, di Surabaya Pak. Dia beranggapan bahwa, saya tanyakan Pak, Bapak percaya enggak keselamatan itu bisa hilang atau tidak bisa hilang? Dibilang bisa hilang. Jadi kalau kamu dikasih materai itu tidak bisa kamu jaga, kan materai itu bisa hilang. Jadi dia mengibarkan seperti itu gitu loh Pak. Kayak materai diberikan sama orang, kalau kamu tidak bisa jaga, materai itu kan bisa hilang. Dibilang. Cuma karena saya waktu itu masih belajar, jadi saya tidak bisa jawab. Ya jawab dengan ayat-ayat yang banyak tadi. Iya banyak ayat itu. Kan kalau mata dikasihkan orang kan itu berarti kan beda sama kalau Allah ngasih kan berarti dia bisa miara gitu loh Pak. Iya, dia lupa akan karya Allah yang sempurna, dia lupa. Iya, dia anggapannya seperti itu. Makasih Pak Lindimus. Sama-sama, ya. Pak. Siapa ya? Nanya Musa, Oyen. Oh, Yen. Oke, ya. Yang mau nanya Musa, ada bagian yang dimana kan ada Musa sampaikan bahwa anak Tuhan itu tidak mungkin tersesat, gitu Musa ya. Betul. Saya jadi teringat di Matius pasal 8 ayat 12 sampai 14. Ini saya coba saya bacakan ya Musa. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat?
tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya minta maksudnya itu konteks sesat itu bagaimana ya Musa ya? Dua pengertian ya. Yang pertama, domba yang hilang itu tidak bisa diartikan orang itu sudah Kristen sungguh-sungguh lalu dia tersesat. Harusnya pengertiannya adalah orang itu adalah orang pilihan yang hanya belum menjadi Kristen. Jadi dianggap sebagai domba yang sesat. Atau pengertian yang kedua, dianggap sebagai orang yang sudah Kristen, tapi sesatnya itu bukan sesat dalam pengertian yang benar-benar sesat yang membawa pada binasa, tapi sekedar serong begitu. Dua pengertian itu ya, dan itu tidak bisa diartikan bahwa orang yang sudah Kristen maka bisa tersesat sampai kemudian hilang keselamatan, tidak bisa. Lalu sehingga perumpamaan itu bisa diartikan dalam dua pengertian itu, pengertian bahwa yang domba itu adalah yang sudah dipilih, hanya belum menjadi Kristen. Sehingga perlu dicari di Injili, supaya dia bisa percaya. Atau dia sudah Kristen, domba Kristen gitu ya. Tapi yang hidupnya serong. Tapi serong ini tidak muncul pada kesesatan. Serong hidup yang salah kira-kira gitu. Nanti ditarik kembali untuk kepada balik ke kandangnya, kira-kira begitu. Sehingga ini tidak bertentangan dengan yang saya katakan orang Kristen itu tidak akan sesat. Yang saya katakan orang Kristen tidak akan sesat itu dalam artinya orang Kristen tidak akan pernah sesat sampai sesatnya itu membuat dia tinggalkan Tuhan. Jadi sesatnya dalam pengertian sesat tinggalkan Tuhan, sampai sesat tinggalkan Tuhan itu pengertian. Dan itu tidak akan pernah dialami oleh orang Kristen sejati ya, karena tadi ketekunan orang kudus itu dengan berbagai banyak ayat yang menjadi dasarnya tadi ya. Artinya anak Tuhan itu kan tersesat dalam konteks yang tadi Musa sampaikan itu, tersesat tidak sampai menyangkal Tuhan kan artinya. Ya, tidak sampai meninggalkan Tuhan kira-kira gitu. Sampai menghujat Roh Kudus begitu kan? Ya. Kalau menyangkal sih bisa ya. Petrus menyangkal loh ya. Tapi menyangkalnya dia tidak sampai sepenuh hati lalu tinggalkan Tuhan kan tidak. Dia menyangkalnya karena ketakutan. Orang Kristen bisa menyangkal bisa, tapi tidak sepenuh hatinya dia. Dia pasti akan terganggu hatinya, suatu hari dia akan kembali. Artinya di dalam perjalanan hidup dia ini kan yaitu seperti tadi kan iblis menggunakan banyak cara untuk bagaimana menyerongkan anak Tuhan ini kan. Betul. Tapi orang pilihan itu tidak sampai menghujat Roh Kudus. Tidak akan sampai meninggalkan Tuhan sampai dia binasa, tidak akan. Iya. Ya. Dia pasti kembali satu hari. Ya, terima kasih Musa. Sama-sama. Musa, ya. Musa, ada saya dengar cerita ini Musa, dia hamba Tuhan Musa, tapi sekarang ini dia mualaf gitu loh Musa. Padahal saudaranya juga hamba Tuhan, lingkupnya dia tuh hamba Tuhan yang ini gitu loh Musa. Kenapa itu bisa terjadi ya Musa ya? Bisa terjadi ya, karena gelar pendeta, jabatan pendeta tidak identik dengan orang yang diselamatkan, belum tentu. Gelar teologi S1, S2, S3 atau jabatan gerejawi pendeta, majelis, pengurus komisi tidak ada jaminan identik dengan yang diselamatkan, tidak. Gandum dan lalang itu sama-sama tumbuhnya, mirip banget. Yang membedakan buahnya, dan buahnya itu ya akan kelihatan nanti. Kata Tuhan nanti menjelang penuaian itu kan begitu. Jadi tidak usah kaget ya ada pendeta atau pelayan Tuhan lalu tinggalkan iman. Laki-laki bukan mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan atau kehilangan, tidak. Sangat mungkin orang yang sudah tinggalkan iman berpindah ke agama lain, sangat mungkin ya. Itu adalah orang yang memang tidak pernah diselamatkan. Tapi apakah klaim ini 100% mutlak? Belum tentu juga. Bisa jadi kasusnya ada seperti kasus Petrus ya. Saya punya waktu di kampung itu punya teman anak gembala, anak pendeta. Tapi dia lalu pacaran dengan anak haji. Anak pendeta pacaran sama anak haji. Lalu kemudian dia jadi mu'alaf, pakai kerudung. Sholat di gereja, sholat di pastori, iya dia lakukan itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Saat ini dia menjadi hamba Tuhan full timer sudah belasan tahun juga, dia kembali kepada Tuhan. Nah untuk menilai ini bagaimana?
kita kan sulit menerima ya. Ada kemungkinan bahwa anak pendeta itu dari awal belum pernah diselamatkan, tapi dia kemudian bertobat setelah dia jadi mualaf, lalu bukan kembali, tapi setelah itu baru dia bertobat. Jadi pertobatannya itu setelah dia tinggalkan mualafnya, bisa jadi. Atau dia sudah percaya, hanya kemudian dia jatuh seperti Petrus, kemudian dia kembali lagi kepada Tuhan. Nah, bagian ini kita nggak tahu. Ini kan masalah hati orang ya. Jadi hanya secara umum bahwa orang yang meninggalkan kekristenan yang seperti itu, secara umum ya bisa dikatakan ya sangat mungkin belum pernah diselamatkan, bukan kehilangan keselamatan. Cuma kita tidak bisa mengklaim, wah ini orang ini bukan pilihan. Kita tidak boleh seperti itu, karena kita tidak tahu akhir hidupnya. Ya, bisa jadi dia belum pernah diselamatkan, atau dia sudah diselamatkan tapi sedang jatuh. Sulit sekali untuk menilai itu. Yang kita bisa lakukan hanya mendoakan saja. Ya. Kiranya Tuhan beranugerah pada orang seperti itu. Musa. Yo, silakan. Rame ini Musa. Ya. Di Alkitab kan mengatakan Musa bahwa 12 murid Yesus termasuk Yudas Iskariot. Ada juga yang firman mengatakan apa yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubuang. Ya Musa. Iya. Kenapa kok tadi ini Yudas Iskariot bukan yang diselamatkan, bukan yang diselamatkan? Ya karena Yudas bukanlah yang diberikan Bapa untuk diselamatkan. Loh, yang 12 murid yang di Alkitab itu bukankah itu dari sudah disebut? Siapa yang menjamin, siapa yang mengatakan bahwa 12 murid itu diberikan Bapa untuk diselamatkan? Tidak ada ayatnya. Ayatnya hanya mengatakan kalau yang diberikan Bapa itu pasti diselamatkan. Justru dari ayat itu kita simpulkan Yudasnya ini tidak diberikan Bapa, sehingga memang tidak diselamatkan. Oh. Iya, Yudas bukan diberikan Bapa untuk diselamatkan. Itu ya Ustaz. Makasih. Sama-sama. Musa. Iya, silakan. Ya. Musa itu kalau Ananias dan Safira itu Musa, menurut Musa itu orang pilihan atau bukan Musa? Bukan ya. Bukan. Karena apa Musa? Karena cara matinya atau karena perbuatan sebelum kematiannya? Karena pernyataan Alkitab tentang mereka. Mereka menerima hukuman tuh ya, kematian sebagai hukuman. Kamu berdustai Roh Kudus, maka mereka mati kan begitu. Jadi jelas itu bukan orang pilihan. Karena tidak pernah dalam catatan Alkitab ada orang pilihan yang matinya seperti itu. Bukan masalah, sebenarnya bukan masalah cara matinya, tapi penggambaran Alkitab tentang bagaimana kisah mereka hidup itu loh. Jelas kisah hidup mereka tidak mencerminkan orang-orang diselamatkan dari kisah mereka yang punya motivasi yang salah, lalu mereka kemudian merencanakan yang jahat dan tidak ada pertobatan, dan memang Tuhan tidak kasih waktu pertobatan pada mereka. Yang itu semua membuktikan mereka bukan orang pilihan. Kalau mereka orang pilihan, Tuhan pasti akan kasih waktu pertobatan untuk mereka. Dan ternyata Tuhan tidak kasih kan, Tuhan langsung kasih hukuman itu dan mati. Jelas mereka bukan orang pilihan. Dari seluruh penggambaran kisah ini, jadi bukan hanya dilihat dari cara matinya, tapi lihat dari konteks sejarah itu mereka. Apa yang mereka lakukan, bagaimana hati mereka, dan sebagainya, dan tidak ada pertobatan bagi mereka. Dan hukuman yang diberikan begitu rupa, ya jelas untuk membuat kita mengatakan jelas dia bukanlah orang pilihan. Oke, Musa. Ya. Sudah jam 10 ya, kita selesai ya. Setelah kita tutup dalam doa, kita di akhir ini juga akan mendoakan untuk Contoh Lani yang berduka, kakak beliau juga merupakan kakak kelas saya di kampus, ya, panggil Tuhan. Kita berdoa untuk istri dan kedua anak yang di Surabaya, kiranya Tuhan juga boleh menolong, menguatkan, menghiburkan. Satu kejadian yang memang mengakitkan ya, yang membuat sedih tentunya, kehilangan. Kita doakan untuk Contoh Lani supaya Tuhan kuatkan. Kita juga doakan ada Ko Edi di sini ya, yang beberapa waktu juga ditinggal oleh orang tua ya, mama ya. Kita doakan supaya Tuhan juga terus kasih penghiburan dan kekuatan. Mari kita menutup dan kita berdoa. Di akhir persetujuan ini kami sama-sama berdoa untuk Contoh Lani, Contoh Jani, juga demikian untuk istri dan kedua anak dari almarhum Pandita Utnyol,
Tuhan, kuatkanlah mereka dalam menjalani hari-hari ke depan, dalam rasa kehilangan di masa COVID ini. Ada banyak hal yang tentu tidak nyaman, yang membuat mereka berteriak, membuat mereka menangis, tidak bisa menghantarkan dan almarhum sebagaimana yang selayaknya. Ada banyak keterbatasan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka melewati hari-hari duka ini dengan anugerah-Mu. Ketika mereka lemah, kuatkanlah. Ketika mereka susah, hiburkanlah. Ketika mereka di dalam keputusasaan, berikanlah harapan yang baru, mengingat akan firman bahwa perpisahan ini hanya perpisahan yang sementara. Kuatkanlah mereka Tuhan, karena mereka adalah anak-Mu. Dan juga berdoa untuk Edi Cahyo, yang juga pada waktu kehilangan orang tua, Tuhan juga hiburkan Edi dan keluarga dalam penghiburan sejahtera pada Tuhan, menyertai mereka selalu, tetap memandang kepada Tuhan, punya pengharapan bahwa satu kali kelak akan ada reuni besar dalam kerajaan Allah. Dan bila dalam menanti waktu itu, semua boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, menggunakan waktu yang singkat ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua sudah hadir malam hari ini, yang datang dengan pergumulan tertentu juga Tuhan kuatkan kami, karena kami percaya Engkau menjaga kami. Setan bisa berusaha keras menyerang kami, dunia bisa memberikan berbagai pergumulan kesukaran, tapi tolong Tuhan jangan hanya arahkan mata kami pada kesulitan dan kesukaran dalam dunia ini, tapi biarlah mata kami terarah pada Allah yang menyertai kami, pada Allah yang menopang kami, Allah yang tekun menjaga kami, Allah yang setia mengasihi kami. Dan biarlah kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap tenang, kami boleh tetap mengalami damai di tengah goncangan dunia apapun juga. Karena kami tahu siapa yang menguasai hidup kami, yang menguasai hari esok kami. Apa yang perlu kami khawatirkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau yang menggenggam kami adalah Engkau yang mengasihi kami, yang setia pada kami, yang setia bagi kami. Kami bertekun. Terima kasih untuk doa kami. Berkati kami semua, hari ini boleh menghidupkan, menguatkan, dan membuat kami terus memuji Tuhan dan bersyukur setiap hari. Saya mengakhiri dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.